Keep on watching. 3, 2, 1. Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan materi saya, yaitu ruang lingkup SDGs tentang kesetaraan gender atau gender equality. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yona Aulia Putri dengan NIM 642218892 dari kelas 642A37 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Bina Sarana Informatika. Pengertian kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat kodrati. Pengertian kesetaraan gender merujuk pada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Misalnya, hampir semua kelompok masyarakat menyerahkan tanggung jawab perawatan anak pada perempuan, sedangkan tugas kemiliteran diberikan pada laki-laki. Sebagaimana halnya ras, etnik, dan kelas, gender adalah sebuah kategori sosial yang sangat menentukan jalan hidup seseorang dan partisipasinya dalam masyarakat dan ekonomi. Seringkali dibutuhkan waktu cukup lama untuk mengubah ketidakadilan ini. Faktor yang mempengaruhi kesetaraan gender. Permasalahan gender pada masyarakat Indonesia berupa isu-isu umum yang berkaitan dengan gender, seperti kekerasan dalam rumah tangga, tradisi, adat istiadat, dan berbagai problematika dalam hubungan bermasyarakat. Faktor penyebab permasalahan gender diantaranya yaitu 1. Marginalisasi atau peminggiran ekonomi. Pemiskinan ekonomi banyak dialami oleh perempuan desa yang berprofesi sebagai petani. Hal ini berawal dari asumsi bahwa petani identik dengan profesi laki-laki. Di luar pekerjaan petani, pekerjaan perempuan dianggap lebih rendah, sehingga berimbas pada perbedaan gaji yang diterima perempuan dan laki-laki. 2. Subordinasi atau penomorduaan. Subordinasi pada salah satu jenis kelamin, yaitu perlakuan menomorduakan perempuan. Pemimpin masyarakat hanya pantas dipegang oleh lelaki. Perempuan hanya dapat menjadi pemimpin yang sebatas pada kaumnya sesama perempuan. Yang ketiga, budaya patriarki yang berkembang di masyarakat. Budaya patriarki menganggap kaum laki-laki secara kodrati memiliki superioritas atas kaum perempuan dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan bernegara. 4. Cap-cap atau stereotip negatif. Perempuan cenderung mendapat stereotip yang merendahkan seperti perempuan adalah makhluk yang lemah, emosional, cengeng, manja, dan tidak tahan banting. Yang kelima, kekerasan berbasis kodrat perempuan. Perempuan dianggap seperti kaum yang lemah secara fisik dan tidak bisa melawan sehingga seringkali mengalami kekerasan dalam bentuk pemukulan, pemerkosaan, dan pelecehan seksual. Tujuan dan upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender. Tujuan SDG tentang mencapai kesetaraan gender serta memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan yaitu 1. Menghapus segala bentuk kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi yang sering dialami perempuan. 2. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi yang kerap terjadi di rumah tangga maupun lingkungan kerja. 3. Memiliki hak atas pendidikan yang sama. 4. Memiliki kebebasan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi. 5. Melawan pernikahan anak dan tradisi khitan pada perempuan. 6. Memastikan akses universal terhadap kesehatan seksual, reproduksi, dan hak reproduksi. Visi dan tujuan pembangunan berkelanjutan ini sesuai dengan proses dan upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender yang tengah berjalan di Indonesia. Contoh ketidakadilan dalam kesetaraan gender. Seperti apa ketidakadilan dalam kesetaraan gender di dunia nyata? Berikut ini beberapa contoh kesetaraan gender dalam berbagai skenario yang terlihat di masyarakat. Contoh 1. Kesetaraan di rumah. Rata-rata perempuan di seluruh dunia melakukan pekerjaan tanpa bayaran di rumah 3 kali lebih banyak daripada pria, termasuk pekerjaan rumah tangga, mengasuh anak, serta anggota keluarga. Dan banyak dari wanita ini juga bekerja penuh waktu atau karir paruh waktu. Kesetaraan gender dalam contoh ini akan terlihat seperti membagi pekerjaan di rumah secara merata antara semua jenis kelamin dalam sebuah rumah tangga, sehingga beban mengurus rumah dan keluarga tidak hanya dibebankan pada perempuan. Contoh 2. Gaji yang setara untuk pekerjaan yang setara. Kesenjangan gaji terutama bagi wanita yang menjadi ibu atau pengasuh. Kesetaraan gender dalam kasus ini berarti dibayar dengan gaji yang sama untuk pekerjaan yang setara tanpa memandang gender. Ini juga berarti bahwa jika seorang perempuan mengambil cuti dari pekerjaannya untuk melahirkan, seharusnya dia tidak akan dihukum ketika dia kembali bekerja.
Bahkan, dia masih bisa dipertimbangkan untuk promosi, kenaikan gaji, dan peluang karir yang sama. Contoh 3. Kekerasan seksual. Toleransi nol untuk pelecehan seksual dan bias berbasis gender. Orang dari semua jenis kelamin berhak merasa aman dan bebas dari perundungan, pelecehan seksual, dan prasangka berdasarkan jenis kelamin. Masyarakat yang menghargai dan menjunjung tinggi kesetaraan gender tidak memerlukan komentar dan tidak mentoleransi pelecehan dalam bentuk verbal maupun nonverbal. Kesimpulannya, kesetaraan gender itu penting karena akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Demi menjunjung persamaan hak sebagai manusia antara perempuan dan laki-laki, juga untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi, kekerasan, serta pelecehan yang sering dialami perempuan. Kesimpulan tambahan, kesetaraan gender itu penting dan perlu perhatian masyarakat karena untuk mewujudkan persamaan hak yang setara tanpa membanding-bandingkan antara perempuan dan laki-laki. Kesetaraan gender adalah perjuangan kita, terutama bagi perempuan, untuk mematahkan stigma negatif masyarakat. Perempuan berhak mendapatkan keadilan di mata hukum, di mata masyarakat, untuk bisa memilih jalan hidup sendiri, bisa memimpin hidupnya sendiri, dan bisa diberdayakan cara berpikirnya, agar sadar bahwa kita perempuan tidak bergantung pada siapapun. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.